Masalah hubungan antara pemerintahan pusat kerajaan dan berbagai daerah kekuasaan yang menjadi salah satu pokok persoalan bagi kelangsungan hidup suatu negara atau kerajaan. Demikian pula halnya kelangsungan hidup suatu kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram Islam serta stabilnya pemerintahan mereka menjadi tolak ukur identitas para penguasa setempat. Seperti tampak pada masa pemerintahan Sultan Agung, pada periode berikutnya pemerintahan para pengganti Sultan Agung seperti Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan Pakubuwono II menunjukkan ketidakstabilan pemerintahan di pusat kerajaan Mataram Islam. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah, sehingga kerajaan Mataram Islam terbelah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pertanyaan yang akan dimunculkan dalam pembahasan ini adalah peristiwa menjelang Perjanjian Giyanti 1755 atau pecahnya menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, serta dampak yang ditimbulkan pasca Perjanjian Giyanti 1755. Perjanjian Giyanti adalah sebuah peristiwa sejarah berupa perjanjian antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram Islam yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti berlangsung pada 13 Februari 1755 yang ditandatangani di Desa Giyanti yang saat ini masuk wilayah Duku Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peristiwa ini menjadi penyebab pecahnya wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Perjanjian Giyanti berawal dari perpecahan akibat konflik yang telah timbul antar keluarga Kerajaan Mataram Islam. Nah, konflik tersebut melibatkan Susuhunanan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Hal ini terkait diangkatnya pewaris tahta Mataram Islam, yaitu Pangeran Prabu Suyasa dengan bergelar Pakubuwono II, yaitu putra dari Amangkurat IV dan adik dari Pangeran Arya Mangkunegara. Namun, Raden Mas Said sebagai keponakan meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya sendiri, dengan alasan bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Sementara alasan tahta jatuh ke tangan Pakubuwono II adalah karena Pangeran Arya Mangkunegara dikenal sering menentang kebijakan VOC sehingga harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Selain itu, pertikaian juga dipicu oleh keputusan Pakubuwono II memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Keraton Kartasura dipindahkan karena hancur akibat adanya pemberontakan yang dipimpin Mas Garendi atau Sunan Kuning pada tahun 1742. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II yang bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Maka ketika Pakubuwono II wafat pada 20 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi memanfaatkan kekosongan pemerintahan untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam.
VOC tidak mau mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam. Karenanya, sebelum Pakubuwana II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwana II, Raden Mas Said Suryadi. Raden Mas Suryadi menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwana III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kemudian kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwana III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba antara kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil, karena pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwana III. Pada tanggal 22-23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, serta kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti memberikan dampak besar dari keberlangsungan pemerintahan pasca terbelahnya Mataram Islam. Salah satunya adalah sebagai bukti berhasilnya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Selain itu, di antara beberapa poin dari dampak Perjanjian Giyanti yaitu terbelahnya wilayah Mataram Islam menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian, wilayah kerajaan Mataram Islam di sebelah timur, Sungai Opak atau yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin Susuhunan Pakubuwana III. Kemudian, wilayah kerajaan Mataram Islam di sebelah barat, Sungai Opak, dikuasai oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian yang terakhir, riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir secara de facto maupun de jure.